biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Mengapa zakat ini penting untuk dunia pendidikan? Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial sementara, Bisa membangun kesejahteraannya dan juga bisa mengerti, bisa jadi musafir lagi. hari ini dia menerima ya. Jadi kita berharap suatu saat nanti dia bisa memberi. Zakat dan meningkatkan kesadaran berzakat bagi masyarakat. Pendidikan yang memang bukan hanya di bagian ilmu pengetahuan saja, tapi dia sebuah lembaga keagamaan. Beberapa hal yang menjadi peran dari lembaga pendidikan seperti sekarang ini, yang pertama, Ini adalah sebuah amanah dan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat. zakat ini memang sangat berperan penting dalam sektor pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat zakat yang kami hormati, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam podcast kita, Sahabat Zakat. Podcast kita ini adalah sebuah ruang inspirasi, informasi dan edukasi tentang zakat, infak, sedekah dan berbagai program kemaslahatan umat yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Zakat ini juga bukan hanya sebuah kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan sebuah kekuatan sosial yang membuka jalan bagi kemajuan umat. Salah satu sektor yang paling penting untuk didukung dalam zakat ini adalah dunia pendidikan. Karena pendidikan inilah lahir generasi masa depan yang berilmu, berakhlak karimah, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang zakat untuk pendidikan, membangun generasi Aceh Selatan. Bagaimana zakat berperan dalam mendukung pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun generasi Aceh Selatan yang berkemajuan. Dan telah hadir bersama kita seorang akademisi muda sekaligus tokoh pendidikan, Direktur Sekolah Tinggi Agama Islam Tanah Tuan, yaitu Bapak Dr. Sufyan Ilyas STHMH. Assalamualaikum Bapak Dr. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak sudah berhadir di podcast kita Sahabat Zakat. Sebagai Pak Dr. Sufyan, sebagai seorang akademisi dan Direktur STAI Tapak Tuan, bagaimana Bapak melihat peran zakat dalam mendukung dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan? Kita melihat bagaimana peran zakat dalam mendukung dunia pendidikan, di mana zakat hari ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang kurang mampu. Karena kita melihat zakat jangan kita lihat sebagai instrumen ibadah saja, tapi bagaimana zakat ini kita lihat sebagai sarana, sebagai instrumen pengembangan sosial dan investasi untuk masa depan generasi intelektual. Maka di sini kita melihat bagaimana zakat itu yang pertama menjadi sumber pemberdayaan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Karena di antara mustahik penerima zakat itu ada snapnya fakir dan miskin. Jadi fakir dan miskin ini memiliki akses terbatas ke perguruan tinggi. Maka ketika zakat dikelola dengan baik, maka fakir dan miskin dalam asnaf ini memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan dan dari dana zakat tersebut. Kemudian kedua, zakat juga berperan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, di mana hari ini kita melihat banyak talenta-talenta muda yang memiliki kapasitas tapi tidak memiliki kemampuan finansial. Maka dengan adanya zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh Selatan dan disalurkan melalui program pendidikan, maka talenta-talenta yang memiliki kemampuan tersebut memiliki akses yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki finansial yang cukup. Dan yang ketiga, saya melihat zakat sebagai sarana pendukung pendidikan ini adalah investasi kita, generasi kita untuk masa yang akan mendatang, di mana investasi ini akan berdampak jauh untuk masyarakat ke depan, sebagai nantinya mahasiswa yang lulus bisa menjadi tenaga profesional, pendidik, ulama, dan hal-hal yang lain yang bisa menjadi integritas bangsa kita masa depan. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa bantuan zakat dari Baitul Mal Aceh Selatan ini sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Bagaimana dampak nyata dari bantuan zakat dari Baitul Mal Aceh Selatannya terhadap mahasiswa STAI di Tapak? Selama ini kami merasa memang sangat
berdampak dari program Baitul Mal Aceh Selatan kepada mahasiswa kurang mampu, karena terutama dalam aspek keberlanjutan studi, kesejahteraan mahasiswa dan peningkatan motivasi. Di mana yang pertama, dampak yang kami rasakan bagi mahasiswa itu mereka berdampak langsung meringankan biaya pendidikan mahasiswa, di mana dana yang disalurkan kepada mahasiswa yang kurang mampu bisa mereka langsung membayar SPP, membeli buku, dan kegiatan akademik yang lain. Dampak yang lain juga mengurangi resiko putusnya kuliah. Dengan adanya bantuan Baitul Mal untuk mahasiswa, maka banyak mahasiswa mereka menghentikan studi karena tidak ada anggaran, tidak ada uang untuk membayar SPP. Maka dengan adanya bantuan ini, maka mahasiswa-mahasiswa kita bisa meminimalisir bagaimana terhentinya kuliah. Dan yang ketiga, saya melihat ada motivasi akademik di sini, di mana biasanya Baitul Mal ketika menetapkan standar beasiswa ada IPK minimum. Maka IPK minimum inilah menjadi stimulus untuk mahasiswa untuk menetapkan IPK-nya berapa dan sebagai potensi akademiknya terus dipertahankan. Itu saya rasa yang bisa kita lihat hari ini. Kemudian yang terakhir, mendorong mobilitas sosial dan pemberdayaan. Ini kita melihat bagaimana zakat pendidikan ini efeknya jangka panjang, bukan dalam bentuk konsumtif semata. Tapi ketika mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan dari bantuan zakat tersebut, maka dia suatu saat akan mendapat pekerjaan yang layak, dan dari pekerjaan itulah dia akan menjadi investasi sosial kita untuk masa depan bagi generasi kita. Ya. Di studi kali ini kan kita membahas tentang zakat untuk dunia pendidikan. Bagaimana membangun generasi Aceh Selatan. Menurut Bapak, mengapa zakat ini penting untuk dunia pendidikan? Ya, karena pendidikan ini sama-sama kita ketahui bahwa investasi untuk dunia pendidikan itu merupakan sarana paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Dan dari pendidikan inilah juga bisa meningkatkan sumber daya manusia. Karena dalam perspektif Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial sementara, tapi juga dia sebagai instrumen untuk pemberdayaan jangka panjang. Yang pertama, kenapa dia penting dan perlu diarahkan kepada lembaga pendidikan. Yang pertama, pendidikan membantu memutuskan rantai kemiskinan. Karena banyak mahasiswa memiliki potensi akademik yang baik, tapi terkendala oleh keterbatasan ekonomi. Maka jika zakat disalurkan dan dialokasikan untuk pendidikan, maka itu menjadi investasi kita ke depan. Dan yang kedua, tujuan pendidikan itu sejalan dengan konsep zakat yang diberikan, yaitu apa? Untuk kesejahteraan umat. Ketika masyarakat mendapatkan zakat dengan asnaf fakir dan miskin, maka dengan tujuan itu untuk memperbaiki taraf hidupnya. Maka ketika zakat kita berikan ke dalam dunia pendidikan, maka mahasiswa yang meminjam, yang melaksanakan pendidikan, suatu saat menjadi investasi kita, bagaimana dia bisa mensejahterakan keluarga ketika dapat pekerjaan nanti, Pak. Artinya mahasiswa ini juga bisa membangun kesejahteraannya dan juga bisa dia bisa jadi muzaki lagi. Ketika dia hari ini dia mendapatkan zakat, hari ini dia menerima ya. Jadi kita berharap suatu saat nanti dia bisa memberi. Seperti yang kita ketahui yang Bapak sampaikan tadi bahwa pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Jadi bagaimana peran dari lembaga pendidikan seperti STAI Tapak Tuan mendukung program zakat dan meningkatkan kesadaran berzakat bagi masyarakat? STAI Tapak Tuan adalah sebuah lembaga pendidikan yang memang bukan hanya di bagian ilmu pengetahuan saja, tapi dia sebuah lembaga keagamaan yang memang di sana terintegrasi nilai-nilai keislaman. Di dalam perguruan tinggi kita ada tridharma. Maka yang pertama sekali, bagaimana upaya kampus
untuk mengedukasikan dan mensosialisasikan zakat kepada masyarakat. Karena di kampus kita punya perkuliahan, punya kajian-kajian Islami, dan punya seminar-seminar. Maka lewat perkuliahan, lewat seminar, lewat kajian Islam, kita memberikan konsep, hukum, hikmah zakat, kita paparkan secara komprehensif kepada mahasiswa dan masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada integrasi zakat di dalam kurikulum Stai Tapatuan. Di Stai Tapatuan punya satu program studi namanya Hukum Keluarga Islam. Salah satu mata kuliah di prodi Hukum Keluarga Islam itu khusus masalah zakat, yaitu manajemen ziswaf namanya. Memang ada satu mata kuliah kita zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Memang khusus satu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa pada semester 5. Jadi di situ dibahas bagaimana zakat, pengelolaan zakat, manajemen zakat, pengawasan zakat itu jelas di dalam mata kuliah. Dan juga ada penelitian-penelitian mahasiswa, penelitian dosen yang memang membahas tentang zakat, bagaimana pola pengawasan zakat, bagaimana zakat produktif, bagaimana sistem pengawasan zakat. Itu juga banyak penelitian-penelitian mahasiswa yang membahas tentang zakat. Dan yang terakhir, bagaimana upaya STAI dalam mengembangkan pemahaman zakat di masyarakat itu melalui pengabdian. Ketika mahasiswa kita melaksanakan pengabdian KKN, maka disitulah ada edukasi dari mahasiswa atau dosen kepada masyarakat. Bagaimana sistem penghitungan zakat, bagaimana upaya untuk meningkatkan semangat berzakat. Maka di situ peran perguruan tinggi, khususnya STAI, sangat tinggi masalah berzakat di Aceh Selatan. Dapat kami simpulkan tadi bahwa ada beberapa hal yang menjadi peran dari lembaga pendidikan seperti STAI ini. Yang pertama, dari segi pendidikan dengan hadirnya mata kuliah tadi Ziswaf, ya. Dan kemudian melakukan diseminarisasi kepada masyarakat dan juga mahasiswa, dan kemudian pengabdian dan penelitian. Baik, ini apa sih pesan Bapak kepada mahasiswa yang penerima zakat agar mereka memanfaatkan kesempatan ini? Kepada mahasiswa selalu saya sampaikan bahwa zakat yang diterima hari ini jangan dilihat semata-mata sebagai bentuk finansial, tapi ini adalah sebuah amanah dan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat yang disalurkan kepada kita sebagai mahasiswa. Saya sampaikan. Maka yang pertama, ketika hari ini sebagai penerima beasiswa, pergunakan sebaik-baiknya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat itu untuk kita. Yang kedua, bagi penerima zakat, hari ini kalian adalah sebagai penerima, itu saya sampaikan. Ketika selesai perkuliahan nanti, maka ada ekonomi yang lebih tinggi, kemudian kemampuan untuk berzakat, maka jadikanlah orang yang memberi. Karena dampak memberi itu akan dirasakan oleh adik-adik kita ke depan. Kemudian yang ketiga, jadikanlah sebagai penerima zakat itu untuk membangun karakter dan semangat untuk terus berprestasi, sehingga zakat yang kita dapatkan hari ini tidak sia-sia yang disalurkan kepada kita. Mungkin itu pesan-pesan yang saya sampaikan terus kepada mahasiswa, kepada masyarakat, dan kepada tokoh-tokoh yang memang kita terlibat bagaimana mereka berada di dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana Bapak melihat masa depan pengelolaan zakat yang terus dikembangkan secara profesional dan transparan? Saya melihat masa depan pengelolaan zakat ini memiliki kekuatan besar ke depan. Yang pertama sekali, ketika zakat ini dikelola dengan baik, secara profesional, secara akuntabel, yang pertama kepercayaan masyarakat ini akan meningkat. Semakin meningkatnya kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada sebuah lembaga, maka otomatis jumlah peningkatan dan jumlah penghimpunan zakat setiap tahun itu akan meningkat. Itu bagaimana cara? Melalui transparansi, akuntabel, dan profesionalis. Dan yang kedua, zakat juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi itu akan kuat jika dikelola dengan profesional. Maka dana zakat secara ke depan diharapkan juga bisa selain melalui program pendidikan,
Juga bisa melalui pemberdayaan usaha kecil, pelatihan keterampilan untuk mahasiswa, dan juga pengembangan skill untuk mahasiswa yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, yang menurut saya bagaimana masa depan zakat itu, saya melihat bagaimana pemanfaatan teknologi. Karena hari ini teknologi itu sangat luar biasa, maka termasuk program kita podcast hari ini luar biasa termasuk dalam pemanfaatan teknologi. Maka zakat di masa depan itu maka perlu digunakan digitalisasi, baik itu pengumpulan, kemudian pengawasan, pengelolaan, dan hal-hal lain itu perlu mengikuti alur teknologi yang terus berkembang. Mungkin demikian. Yang terakhir ini, apa harapan Bapak terhadap peran Baitul Mal Aceh Selatan dalam membangun masa depan pendidikan? Harapan saya kepada Baitul Mal Aceh Selatan dalam membangun masa depan pendidikan di daerah ini sangat besar. Sebagai lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, Baitul Mal memiliki potensi strategis untuk menjadi motor penggerak peningkatan kualitas. Yang pertama, saya ingin berharap kepada Baitul Mal untuk memperkuat program beasiswa pendidikan, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Aceh Selatan. Yang kedua, kami berharap kepada pengembangan zakat yang bersifat produktif, yang berorientasi pada periode jangka panjang. Misalnya tidak hanya memberikan bantuan kuliah seperti tadi, tapi juga pembinaan mahasiswa, pelatihan keterampilan, dan dukungan-dukungan lain untuk pengembangan kapasitas generasi kita. Itu harapan-harapan kita terus. Semoga Baitul Mal meningkatkan profesionalismenya, transparansinya, dan inovasinya ke depan. Demikian. Terima kasih. Di sesi episode zakat untuk pendidikan generasi menuju generasi Aceh Selatan yang berkemajuan, ini dapat kita simpulkan bahwa zakat ini memang sangat berperan penting dalam sektor pendidikan. Yang pertama tadi, seperti yang disampaikan dari podcast yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sufyan, itu yang pertama sekali adalah memotivasi mahasiswanya, ya, untuk terus berkembang, meningkatkan IPK-nya agar dapat memperoleh beasiswa. Dan kemudian tentunya yang paling penting itu adalah investasi jangka panjang. Bagaimana di masa yang akan datang, jadi mereka tidak hanya menjadi sebagai penerima dan bisa jadi sebagai musaki. Sahabat zakat yang kami hormati, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa zakat bukan hanya tentang memberi, tapi tentang membangun harapan, membuka kesempatan, dan menumbuhkan masa depan. Setiap rupiah zakat yang dititipkan oleh para musaki adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Melalui pengelolaan zakat yang profesional, zakat dapat menjadi kekuatan besar membangun masyarakat, memberdayakan ekonomi, dan mendukung pendidikan generasi masa depan. Mari kita terus menjaga amanah ini, karena ketika zakat dikelola dengan jujur, terbuka, dan penuh kepedulian, maka keberkahannya tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Saya, Sepri Kurniadi, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast kita, Sahabat Zakat dari Baitul Mal, Kabupaten Aceh Selatan. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, podcast kita, Sahabat Zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.